Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan unit 5 yang berjudul Pertumbuhan Fisik. Dengan anggota Afran Bamalioni Bras, Alifah G. Chatiara, Ambar Sausan Hasna, Ansila Ramayani Putri, dan Nasara dari Lahafau. Yang pertama, definisi pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Kedua, urutan-urutan pertumbuhan fisik. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, 1. Pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. 2. Pertumbuhan payudara. 3. Tumbuh bulu halus yang berwarna gelap di kemaluan. 4. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. 5. Bulu kemaluan menjadi keriting. 6. Menstruasi atau haid. 7. Tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, 1. Pertumbuhan tulang-tulang. 2. Testis membesar. 3. Tumbuh bulu kemaluan yang halus. 4. Awal perubahan suara. 5. Ejakulasi. 6. Bulu kemaluan menjadi keriting. 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. 8. Tumbuh rambut halus di wajah seperti kumis dan janggut. 9. Tumbuh bulu ketiak. 10. Akhir perubahan suara. 11. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. 12. Tumbuh bulu di dada. Penyebab perubahan pada masa remaja adalah adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad, yaitu merangsang gonad agar mulai aktif bekerja. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Tiga, perubahan yang terjadi pada masa remaja. Perubahan ukuran tubuh. Perubahan ukuran tubuh meliputi dua hal, yaitu perubahan eksternal dan perubahan eksternal. Yang pertama, perubahan eksternal: gigi, berat, proporsi tubuh, organ seks, ciri-ciri seks sekunder. Yang kedua, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, dan jaringan tubuh. Adapun perubahan lainnya yaitu perubahan proporsi tubuh, ciri kelamin yang utama, dan ciri kelamin yang kedua. Perubahan sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berbeda-beda dan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara umur 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertambahan ukuran fisik dicapai pada umur 12 tahun, kurang lebih 6-11 tahun.
proses kematangan seksual. Kematangan seksual anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. 1. Pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang. 2. Pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi untuk pertumbuhan di masa remaja. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Kemudian yang kelima, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga sedang status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonomi tinggi. Yang keenam, kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bangun tubuh mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf atau anak yang ektomorf, karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.